Ya. Lah tertutup karena tidak tahunya kita dengan Al-Qur'anul Karim. Maka jadilah kita menjadi orang yang celaka dan mencelakakan. Jadi dalam surah Al-Baqarah ya sebalih kalau tidak salah. Wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan kamu berbuat binasa di permukaan bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sungguhnya kamilah orang yang berbuat baik itu. Begitu pendapatnya orang-orang yang tidak mengenali Al-Qur'anul Karim. Nyu anggap dirinya itulah yang berbuat baik, padahal mereka sudah berbuat tidak baik. Disambung oleh Allah, ala innahum humul mufsidun, ketahuilah mereka itu adalah orang yang berbuat binasa. Walakin la yash'urun, ujung ayat. Tapi mereka tidak sadar. Mana mungkin sadar karena tidak tahu dengan Al-Quran. Jadi jangan cuba-cuba tidak mempelajari Quran dalam kehidupan kok rugi. Tapi kerugian itu tidak nampak kini. Salah satu kerugiannya seperti itu, tidak tahu diri. Yang paling buruk di dunia kau, pertama sekali adalah orang pintar merasa pintar. Padahal sebetulnya kepintaran itu pinjaman sementara itu dari Allah tadi. Tidak ada orang yang pintar kecuali dipintarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikini nyono merasa pintar, berarti hubungannya dengan Allah tidak elok. Berarti orang tadi tidak orang baik. Kemudian ada lagi bawah itu apa? Orang bodoh tidak tahu dibodoh. Nyo jahil tapi nyo tak tahu nambasonya bodoh. Itu lebih buruk daripada yang tadi. Ada yang lebih buruk daripada itu, ada orang bodoh merasa pintar. Aku yang paling payah nah. Nah, nyo banggakan tu hanya seketek saja. Kok agama hanya pandai baca Quran. Banyak kini tu. Kalau lah pandai baca Quran, lah pandai sembahyang, lah pandai puasa, dah seolah-olah tak boleh agama tadi. Lain. Lebihlah pulang-pulang dari Mekah, tak perlu lagi pelajari Quran. Nyu beramal terus menerus. Padahal amal tadi tidak akan memasukkan ke dalam surga. Yang akan memasukkan ke dalam surga adalah ridhonya Allah tadi. Maka amalan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh pasti itu menuju selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang rancak itu namanya orang pintar merasa tidak pintar, karena kepintaran itu hanya pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kini dari bawah sampai kate itu isinya dunia kini. Perusak-perusak, orang tak tahu di diri. Ciri-ciri orang yang tak tahu di bodoh, kalau nyobodoh. Ciri-ciri orang yang pintar merasa pintar adalah merebut kekuasaan manusia. Maka oleh sebab itu Nabi menyampaikan, kalau kamu akan memilih seorang pemimpin, pilihlah mana yang tidak berambisi. Karena orang yang tidak berambisi nyo tahu nembasa ilmu kalau ada seketek itu dari Allah. Tapi kalau orang berambisi pastinya merasakan dirinya dan hebat. Jadi gini, dalam internet kini tidak tanggung-tanggung tudingan, ya. Tapi yang menuding itu kadang-kadang lebih parah daripada yang menuding. Orang berbicara tentang Fir'aun, tapi orang berbicara lebih Fir'aun daripada Fir'aun itu sendiri. Mengapa tadi? Karena Al-Quran tidak turun ke dalam hatinya, sehingga Quran itu tidak membangun hubungan sesama manusia dengan secara benar. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sekali lagi kita harus menyadari, pantas Tuhan mengatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran tadi, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, akan menjadi petunjuk buat manusia. Kalau Quranlah terjauh dari hati kita, maka berarti petunjuk tidak ada lagi. Kalau tidak ada petunjuk lain, maka berarti kita hidup dalam gelap. Orang yang hidup dalam gelap berartinya raba-rabai. Malam tadi masih mau sampaikan tu di Bukit Istabu. Orang yang tidak mengenal Al-Quran hidupnya zalim, gelap. Arti zalim itu tidak niaya udah bu, gelap, gelap gulita, itu zalim namanya tu. Maniaya nyobeko itu akibat karena zalimnya, karena dia tidak tahu. Nabi Muhammad dulu dilempari di Taif oleh orang-orang
yang gelap tidak mengertinya, lemparinya. Jadi bukan melempar itu yang zalim. Yang zalim itu ketidaktahuan mereka. Sehingga Nabi mengatakan fa innahum la yafqahun, mereka itu tidak mengerti, mereka itu zalim. Nah, jadi orang hidup dalam zalim itu berarti, atau dalam gelap, tidak mengenal Quran, maka dia berarti hidupnya itu ya agak-agak ya beraba-rabai. Bayangkan di padang pasir ada seseorang dulu pai berjalan malam, lah jauh berjalan, akhirnya ingin pulang balik ke kemahnya, tapi gelap gulita tak tanggung-tanggung. Akhirnya nyo arah-arah saja, mungkin diarahi koko ke kemah awak. Nah, nyo coba berjalan cepet-cepet menuju itu perkiraan. Kironya balik belakang dengan kemahnya. Kemahnya di arah barat, nyo mengagak mengiro di arah timur. Nyepai ke arah timur, pai ke kemahnya berbalik, akhir bertambah jauh daripada kemah semula. Banyak kita najak itu dalam beragama atau dalam kehidupan sehari-hari. Ya, diborong saja agama. Nah, tuh. Ya. Nabi Muhammad itu menutup salat malam dengan witir. Lalu diborong saja oleh awak memahaminya. Ah, tuh. Witir adalah salat penutup. Itulah salah tuh. Witir itu tidak penutup, arti witir itu ganji artinya. Tapi Nabi menutup salat malam dengan witir. Dan kemudian ada dalam sebuah hadis bahwa witir itu hanya sekali dalam semalam. Jadi Bapak Ibu, kalau andai kata sudah salat tarawih, boleh Bapak Ibu pilih. Apakah akan witir sama dengan imam, sekalipun nanti akan salat sunat babaliah. Tapi setelah salat sunat jangan witir lagi, karena witir hanya sekali dalam semalam. Boleh Bapak Ibu puailah sesudah sembahyang tarawih tadi di rumah witir, tapi itu sia-sia kecek Nabi. Menjalan ke rumah tu ibili itunya di pinggang koloknya. Begayunya dia awak. Pertama, yang kedua kerugiannya adalah kita tidak dapat berjamaah. Nah, jadi Islamku Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, netral, tidak menyalahkan tetapi tidak membenarkan. Yang salah itu apa? Kalau tidak baik hubungan tadi. Karena Al-Quran adalah membina hubungan sama manusia. Nah, tapi kini itu diperbincangkan, ya, diperdebatkan, salah menyalahkan. Ada yang mengecekkan itu, oh dan kan solat witir, kok anan solat tarawih tadi jajalah, tercela adanya. Sebaliknya begitu pula, akhirnya terjadi cela-mencela. Mencela itulah di dalam Islam yang dikatakan tadi hubungan tidak baik. Nah, ini dalam Islam ada 3 Pak Bu. Pertama sekali kesepakatan. Dari timur sampai barat orang sepakat. Itu keluar dari Al-Quran. Contoh, kutiba alaikumusiyam tadi, difardukan atasmu berpuasa. Dari timur sampai barat, ulama manapun, ulama Basra, Kufa, Mesir dan lain sebagainya, sepakat itu bahwa puasa itu adalah telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua dari Al-Qur'an itu nanti akan lahir itu namanya khilafiyah. Perselisihan pendapat. Maka setiap khilafiyah tadi, walaupun sampai 10 khilafnya, seluruhnya benar, tak ada masalah. Khilafiyah itu artinya berselisih pendapat untuk memahami satu ayat misalnya. Nah, maka walaupun 10 pendapat di situ yang berselisih, keseluruhannya benar. Karena itu adalah khilafiyah. Nah, ambil contohkan seperti misalnya Imam Syafi'i itu membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard sampai akhir setelah takbiratul ihram. Sedangkan imam yang lain membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir. Sesudah berselisih. Tetapi Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Malik. Imam Malik tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Bahkan ia memuji, yo hebat Syafi'i. Murid dan yang paling hebat adalah Syafi'i. Syafi'i pun begitu pula. Aduhai guru dan yang teralim adalah Maliki. Padahalnya bersalah-salah. Nah, tidak boleh itu menyalahkan oh, tunang kuno tu yang perti tu.
Dia orang berkunut, nentak berkunut. Dia orang berkunut, itu Muhammadiyah tuh. Kalau lah hajat itu berarti khilaf tidak ada lagi. Lah diputuskan khilaf oleh seseorang, memutuskan khilafiyah tadi lah yang salah. Nah, untuk itu kita perlu tahu katanya. Ba'adek Allahumma ba'id dan dibaca dek Maliki. Karena Imam Malik itu lah pantasnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karenanya sudah bertawajuh dengan Tuhannya. Alunnya angkat tangan lai Allahu Akbar takbiratul ihram, nyolah pana la takbir la nama itu la khusyuk dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu ditanyakan kepada Syafi'i menjawab, aku sudah membaca takbiratul ihram, belum sepenuhnya hatiku dengan Tuhan. Malu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah aku tawajjahkan diriku kepada Allah. Aku baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kini tinggal kita oleh menanya diri kita saja. Kalau kaja Imam Malik Rasul tidak usahlah kunut-kunut. Yang tidak usahlah wajahtu Allahumma ba'id, baca langsung berdoa. Iya. Tapi kalau ajak Syafi'i barunya ya lun bertawajuh kita kepada Tuhan, ancam mana lagi wajah tu. Itu minimal kita berpendapat semacam itu. Nah, lebih minimal lagi kita harus berpendapat terserah mau Allahumma ba'id baik, mau wajah tu baik, karena itu adalah khilafiyah di bawah payung Al-Quran dan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu terjadi khilafiyah tadi dalam agama kita. Yang ketiga yang lahir dari Al-Quran itu adalah penyimpangan. Nah, kalau penyimpangan itu tidak ada toleransinya tuh, wajib ditumpas. Walaupun pahit, walaupun nyawa taruhannya, wajib ditumpas. Baru-baru kok Bapak Ibu yang berbahagia, ambo balik umroh. Sudah turang berpituah. Kecilnya. Nah, balik umroh tadi kami susun balik program umroh. Ya, ada tuh program mempek puluh tu membayar DP istilahnya $1.200.000, dapat voucher tuh $350. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nanti silakan itu ke Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah. Begitu ambo pulang dari umrah dan kemudian kami susunlah acara itu, oi adu-adu saja buya begitu. Kecilnya ndak sah itu kalau pergi umrah sebelum haji. Itu penyimpangan itu. Haji dan umrah itu satu paket itu. Kalau tidak mampu haji dulu, umrah. Kalau tidak mampu haji dulu. Kini dia berfatwa, tidak sah dah pai umrah. Jale sekali muka itu menuding ambo sendiri. Karena ambo pai umrah belum melaksanakan haji, dan apalagi ambo membentuk pula suatu program yang disebut dengan program umrah bersama. Itu tidak boleh dibiarkan tuh, tidak khilafiyah tuh. Itu penyimpangan itu wajib itu didorong. Kalau perlu katakan inilah perusak agama, inilah buaya. Kalau perlu sampaikan seperti itu, karena itu adalah penyimpangan. Nah, jadi Al-Quran akan timbul dengannya kesepakatan khilafiyah dan kemudian penyimpangan. Kalau kesepakatan tidak ada tulai, tidak akan pernah berbantah. Tidak ada orang pekumbua, jo orang saja akan berselisih mengatakan salat subuh itu 2 rakaat, tidak ada berselisih itu. Kesepakatan itu. Nah, banyak macam ragamnya penyimpangan itu dari kelas bawah sampai kelas tinggi. Bapak Ibu kini pernah mendengar yang paling ditakuti kini itu adalah orang-orang Syiah. Ya. Di internet penuh itu. Ada kini kok situs menamakan Jenderal Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu isinya tuh. Ya. Kalau ada hobi Facebook di situ, cari-cari pula bos sekali-sekali di Facebook deh. Di YouTube banyak tuh dalam YouTube. Nah, terjadi penyimpangan. Misalnya, iza kuntum ilas shalah falsilu wujuhakum. Apabila berdiri salat, maka basuh mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan 2 tanganmu sehingga 2 mata siku. Wamsahu biruusikum, dan sapu kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu hingga 2 mata kaki. Menjadikan antara sapu dengan basuh tadi itu satu perintah.
sapu kepalamu dan kakimu sehingga 2 mata kaki. Sehingga orang Syiah kalau nyebau luak tak basuh kaki dia dah buat nyo sapu kakinya. Karena perintahnya seperti itu kecil. Sapu kaki, sapu kepala. Sapu kepala, sapu kaki. Itu penyimpangan. Nah, di mana letak penyimpangannya? Ya, wamsahu biruusikum wa arjulakum. Itu waw ma'iyah, itu faedahnya ma'iyah. Ataf dengan waw itu maka wajib kembali kepada yang pertama. Yang pertama tadi apa? Perintah basuh. Fausilu wujuhakum, maka basuh mukamu. Wa arjulakum, dan kakimu ndak kabasuh, ndak kasapu painya, kabasuh painya balik. Jadi arti ayat, dan sapu kepalamu dan basuh kakimu hingga 2 mata kaki. Kenindah Quran itu. Tapi terkecoh. Profesor Islam pun terkecoh kadang-kadang. Ya, sarjana-sarjana Islam pun terkecoh di situ. Mengapa? Karena kesesatan tadi sudah dihiasi dengan berbagai macam keindahan. Akhirnya mereka pertahankanlah kesesatan tadi. Nah, banyak contoh-contoh yang lain. Nah, jadi terlampau jauh kita membicarakannya. Tadi pembahasan kita, Al-Quran adalah membina hubungan selamat dengan Tuhan, selamat dengan sesama manusia. Dan kemudian Al-Quran itu membangun keselamatan kita dengan makhluk manapun. Kita perlu berhubungan baik. Perlu kita takkiti dulu, anda dikecilkan baik hubungan sama manusia, bukan sekain sebaju, bukan sekalang hulu, bukan seyo setido, bukan tampak cik tampak dua. Ndak itu doh. Baik kita kepada orang lain, elok zan kita, husnuzan kita kepada orang lain, husnuzan kita kepada orang lain. Kok lalu orang di Labuan ndak disapu, awak jangan cepet saja mengatakan orang tadi sombong. Husnuzan dulu. Oh, mungkin nyodek tionda baru bonda baru ndak sempatnya kok disapu aku ke dalam bonda. Apa salah kita pikir seperti itu? Tapi ndak. Saya itu sombong ndak sapu awak. Suzan namanya tuh. Ambo sendiri malam itu Pak Bu, jalan-jalan bonda dulu lalu di kampung-kampungnya. Dek Buya Kamal di sombongnya Bang. Sampainya kambo dia orang biarlah orang ngecek sombong lah dak tonolak itu. Jadi kita harus husnuzan kepada orang. Si A baik sangkonya kepada si B, si B baik sangkonya kepada si A. Tu lain nangkan terjadi. Indak kalau mak makan doh sebelum dapat di orang nan kita cintai nan kita sayang ni tadi. Sama di rumah tangga, kalau elok hubungan kita suami isteri bu, bawa biar nasi walau sebenarnya nasi tadi sepinggan. Biarlah dek dan seketik asal dek nyoh. Nyo makan berlo kalau itu pula. Biarlah dia tak kenyang dan asal dia nyo bala biar nasi sepinggan. Tapi kalau tiba suzan, kau laki dia kau pedang selero kau ada dulu makan aja, tinggal ngenek untuk yang ada kena elok kan. Itu makanya Nabi memerintahkan dalam membangun hubungan suami istri terutama sekali juga masyarakat pemimpin dan rakyat fasbir biddin, dahulukan agamanya. Bicara agama adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, yang ketiga tadi, baik hubungan sesama dengan makhluk lain itu dibangun oleh Al-Qur'anul Karim. Artinya tuh, ia meletakkan sesuatu di tempatnya. Patut kita tobe rumput, yo kita tobe. Baca bismillah, nak berpahala menabih rumput. Nah, nampak patut kita bunuh, yo kita bunuh. Tak boleh bunuh. Mencari-cari kita membunuh binatang berbisa, dosa. Bukan dosa membunuhnya, dosa cari-cari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ndak, awak sayang dia anak, malam-malam hari digiginya dia rongi anak, tak tanggung terangah awak. Padahal itu gerak Allah itu. Kalau kita bau saw nak jangan digigit rongi, digigit juga dia rongi, tak usah rongi. Itu adalah kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala yang semacam itu. Tapi kalau kita tak mengerti, bongi setengah mati, celik kiri, celik kanan, nampak rongi tadi di dinding, nak kejadian lain, dongkuang rongi itu, saya ngerti dongkuang. Pada rongi tadi tak perlu didongkuang bunuh, tapi di hati marah, di hati bongi, berdongkuang, kalau cat tangan dibuat. Itu hubungan yang tidak baik dengan sesama makhluk.
Nah, baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia, baik hubungan dengan makhluk, itulah Islam. Jadi pantas dikatakan dinul Islam huwa dinullahil ladzi jaa bihi khatamul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li salamatin nasi wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Agama Islam itu adalah agama Allah. Agama arti peraturan. Peraturan Islam itu adalah peraturan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, yang tertuang di dalam Al-Quran untuk keselamatan manusia dari dunia sampai ke akhirat. You ingin selamat? Aduh, ndak ingin selamat sih, kau coba nunjuk. Dah ya. Kalau ingin selamat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, hadapkanlah hati sepenuhnya kepada Al-Quranul Karim untuk mempelajarinya, untuk membacanya. Lebih-lebih di malam-malam akhir di bulan Ramadan itu, kita harus tadaruskan Al-Quran itu semampu kita. Kan ada kaji itu malam pertama 10 pertama tu malam Maghfirah. Malam 10 kedua malam rahmat. Malam 10 terakhir malam pembebasan. Itu ndak logis itu Bapak Ibu. Mengapa? Karena Allah itu dari ulun puasa le rahmatnya lah bertebaran. Ampunannya sudah menanti, tinggal dek kita le tobat saja le, kembali saja kepada kebenaran le. Kini malam pertama pula. Coba bayangkan, kok mati di malam 10 pertama? Tentu Tuhan tak sayang kawak baru sebab malam rahmat 10 yang kedua betul. Kok mati di malam yang kedua, malam 10 yang kedua, tentu pembebasan dari api neraka alun le. Itu tidak logis. Jadi maka hadis-hadis yang seperti itu perlu dipikirkan kembali. Artinya itu hadis bohong itu yang seperti itu. Nah, jadi tidak murah ya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran daripada agama. Nah, itu selampi Bu tentang Quran. Banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Bagaimana caranya kita kepada Al-Quran? Itu kita harus punya adab. Panjanglah kajinya menyangkut dengan Al-Quran itu. Yang jelek ini, hadapkan mulai hari kini kepada Al-Quran hati. Sakitkan hati, hiburkan hati. Kalau tidak dapat kita mempelajari Al-Quranul Karim. Itu dan kuncinya. Nah, dan kemudian kalau kita tinjau sebalik lagi, Al-Quran itu mempunyai lapisan-lapisan yang perlu kita masuki. Orang tua mengecekkan di dalam nanti surek, akhirnya nanti surek. Ado di dalamnya nanti sirek. Perlu dikaji maka kebasuh tu. Di dalam nanti sirek, ado nanti surah, itu paling jauh sekali. Dan itu diisyaratkan oleh Al-Quran sendiri. Coba lihat ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika itu 3 hurufnya tuh. Huruf pertama za tu, zal itu namanya isim isyarat menunjuk. Lam zali, lamnya itu lam tu li bu'ud, yang ditunjukkannya jauh. Kaf itu huruf khitab, yang ditunjukkan yang jauh tadi di hadapan. Jadi zalika itu artinya itu. Mengapa Allah tidak memakai kata-kata ini situ? Hazal Quran itu seharusnya, tapi tidak zalika. Nah, itu tadi menandakan bahwa di dalam Al-Quran yang ada di hadapan kita itu ada makna yang jauh, yang harus kita cari, yang harus kita usahakan. Tak bisa seperti membalik telapak tangan. Mungkin berbilang tahun, mungkin berpuluh tahun baru dapat kita makna-makna hakikat yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Kalau membaca, saya pun tak membuat impokus karena membuat takwik malam Ramadan ko lama-lama mengaji. Aduh kini ko burung pintar, tak tanggung-tanggung. Baca Fatihah hebat, baca Qul a'udzu birabbin nas hebat. Mungkin orang-orang yang Asia itu, yang asyik itu buka internet, ke Facebook itu nyetemu itu burung pintar tadi. Jadi manusia kalau hanya sampai batas membaca itu tidak banyak seperti burung pintar itu baru. Sekalipun hafal dia, dek burung pintar pun hafal Al-Quran itu. Dia tidak 30 juz. Nah, maka untuk itu supaya kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang pintar tadi, kita harus masuki tahap kedua. Kita lihat apa yang tersirat di dalam yang tertulis itu. Nah,
Kalau baca bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di dalam surah Al-An'am ayat 41 kalau tidak salah, di situ dikatakan wa quti'ad dabiru. Quti'at itu arti dicencang. Dabiru tadinya artinya itu siksa. Dipotong-potong siksa untuk orang-orang kafir. Mukasunya itu tidak diagian sekaligus do azab tadi kepada orang kafir, tapi diagian seketik-seketik. Nah, itu tidak bersobok itu kalau tidak dicari. Tak suatu dalam buku. Jadi banyak lagi Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan isyarat-isyarat di dalam Al-Qur'an. Allah berbicara tentang walinya Allah, tapi Allah tidak menunjukkan siapa wali itu. Itu tadi disembunyikan tuh oleh Allah. Allah berbicara tentang ridha, tapi Allah menyembunyikan ridha itu di dalam amal saleh. Allah itu berbicara tentang laknat, tetapi laknat tadi, kemarahan tadi, disembunyikan oleh Allah dalam maksiat. Tidak sadunya amal saleh kita dulu yang melarang mendatangkan ridha. Tidak sadunya pula amal buruk kita sekaligus diberikan azab oleh Allah, tidak, disembunyikan. Nah, begitulah Al-Quranul Karim. Jadi yang pesankan sekali lagi, mudah-mudahan tergerak hati kita untuk berkemauan keras untuk mempelajari Al-Quran. Ada sebuah hadis Bapak dan Ibu ya, untuk mempelajari Al-Quran itu tidak bisa sendiri-sendirian itu. Perlu ada pembimbing, perlu ada mursyidnya. Maka untuk itu, siapa yang tidak punya mursyid untuk mempelajari Al-Quran atau pembimbing, maka syaitanlah yang akan mewakili sebagai mursyidnya nanti, lebih di waktu mati. Na'udzubillah min zalik. Orang yang tidak rajin di Quran, itu berarti 99% tidak ada harapan untuk mati dalam husnul khatimah. Pasti matinya jahat. Nah, carilah di mana nado. Karena Bapak Ibu akan mencari, silahkan untuk membimbing kita, untuk mengayomi kita kepada Al-Quranul Karim, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, mungkin sepintas kita dapat mengambil pemahaman dari apa yang kita bicarakan malam kini. Jadi Tuhan itu menurunkan Al-Quran bukan sia-sia, bukan untuk kepentingan Allah, tapi adalah untuk kepentingan kita sebagai manusia, dunia dan akhirat. Ada ragu sepanjang nambo sampaikan, silakan kalau dapat mau selesaikan, kalau tidak ambuan dua dulu. Nah, kalau tak ada, mudah-mudahan bahkan tadi harapan kita, hati kita akan semakin terpancing untuk menelusuri Al-Quran itu lebih jauh. Jadi tidak ada degat yang tak retak, tidak ada tupai yang tak jatuh. Jadi kalau ada kesalahan, hamba minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.